there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mengsari dari PBI 2A. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran yang sudah saya simak dari video podcast Ustadz Faizah Aditya tentang kasus Vina menurut pandangan Islam. Podcast Don Fajar bersama Ustadz Faizah yang membahas kasus Vina kemungkinan membahas kasus kontroversial terkait Vina, seorang wanita yang terlibat dalam skandal atau isu publik tertentu. Ustadz Faizah mungkin memberikan perspektif dari sudut pandang agama atau etika mengenai kasus tersebut, memberikan wawasan tentang bagaimana kasus ini mempengaruhi masyarakat, serta menawarkan solusi atau nasihat untuk menghadapinya. Fenomena misteri seringkali memicu berbagai penafsiran dan keyakinan, namun penting untuk menggunakan akal dan logika dalam menanggapinya. Ustadz Faizah Aditya menekankan bahwa dalam Islam, ruh orang yang sudah meninggal tidak bisa merasuki atau gentayangan. Mereka berada di dalam alam barzah sampai hari kebangkitan atau hari kiamat nanti, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Menurut Ustadz Faizah, ketika ada seseorang yang mengadu dirasuki oleh ruh orang yang sudah meninggal, hal tersebut perlu ditangani dengan pendekatan medis seperti konsultasi dengan psikiater, karena dalam Islam tidak ada konsep arwah yang bergentayangan. Bahkan istilah jin qorin juga tidak didukung oleh dalil yang kuat dalam Al-Quran. Berarti bisa saja dalil itu tidak benar. Jin yang merasuki manusia digolongkan sebagai setan, dan setiap kejadian yang dikaitkan dengan hal ini harus dilihat dari sudut pandang bahwa itu adalah perbuatan setan. Nah, upaya dan pelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari kasus Vina? Inilah beberapa halnya diantaranya yaitu kejujuran. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga integrasi dan kejujuran dalam hidup. Perilaku tidak jujur dapat berdampak luas dan merugikan banyak pihak. Akibat buruk dari pilihan buruk, keputusan yang diambil dengan buruk dapat memiliki konsekuensi yang panjang dan merusak. Ini mengingatkan kita untuk selalu berpikir matang sebelum berbuat keputusan. Lalu, kepentingan dalam bertanggung jawab. Setiap tindakan yang kita ambil harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Menghadapi konsekuensi dari pilihan yang buruk adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Lalu apalagi, yaitu perlunya pendampingan spiritual. Dalam kasus Vina ini, pembinaan spiritual dan bimbingan dari orang-orang yang berkompetensi sangat penting untuk membantu individu menghadapi masalah dan mencari jalan keluar yang benar. Nah, peran orang tua itu juga penting dalam kehidupan anaknya. Jadi, selain kita harus mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus sering mendekatkan diri kepada kedua orang tua dan keluarga-keluarga kita, agar kita tahu batasan dalam pertemanan dan pergaulan di luar yang mungkin dibilang pergaulan bebas atau pergaulan apalah. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya berikan dan saya jelaskan tentang video di atas. Saya ucapkan terima kasih
dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.